Minimal ibadahnya semakin banyak gitu aja. Amin. Karena sengaja dikirim oleh Allah kepada Anda dengan izin Allah, hadapi dengan iman. Karena dikirim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim. Majelis Taklim. Al-Ikhlas Sukadana Lampung Timur. Ya. Mau curhat, Mak? Nama saya Seringatin. Seringatin. Iya. Okay. Dari Lampung Timur. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, saya dalam keluarga sering cekcok. Terus? Sering beda pendapat sama suami. Udah berapa lama menikah? Sudah dari tahun 92. Gak tahu. Berapa tahun? 31 tahun. Iya. Sering ribut masalah anak. Anaknya ada berapa emang? 2. Usia berapa aja? Yang satu udah 30 tahun, 29, yang satu 23 tahun. Oke, sudah ada menikah? Sudah. Sudah. Yang dicekcokin apa mengenai anak? Tentang pelajaran tentang agama, juga tentang sikap anak kepada orang tua. Oke, terus yang ditanyakan adalah? Yang pertama sama anak, kedua sama suami. Begini, ini kemana-mana ya? Saya dengan suami yang jelas cekcok kadang-kadang. Masalah anak, masalah ibadah. Misalnya, satu kalau sholat terlambat, marah. Sholat. Yang satu bilang, santai aja sih, kenapa? Seperti itu. Iya. Iya aja. Mana yang harus kita lakukan? Yang terbaik buat anak kita. Karena menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang bukan perkara mudah. Maksud saya suami istri bahasa ini bukan perkara mudah. Tapi anak milik bersama wajib diselamatkan bersama. Kalau misalnya yang satu maksa anaknya suruh buru-buru sholat. Yang satu cuek maka yang maksa suruh buru-buru sholat inilah yang harus benar-benar mendidik anak. Cuman kadang-kadang kata Basri, sholat cepetan. Jangan nanti. Bapak bilang santai kenapa sih mah. Misalnya yang satu masuk pesantren. Kata bapaknya nggak usah di sekolah umum aja. Jadi selama perbedaan pendapat. Tidak keluar jalur dari akidah agama. Tidak masalah. Tapi jadi anak nggak punya pendirian. Mancra-mencre. Harusnya maaf di belakang anak. Jangan depan anak nih ya. Di belakang anak kita omongin. Harus bagaimana anak kita. Diarahkan kemana anak kita. Karena apa? Kalau di depan anak kita ngomongin tentang dia. Dia merasa keinginan anak didukung oleh ayah atau ibu. Dia merasa menang tuh kan. Apa saya bilang. Benar kan sama mama? Nah jadi untuk itu saya sarankan. Sebelum ketemu anak. Di luar anak. Berunding apa yang wajib kita laksanakan. Demi keselamatan anak kita. Apakah itu maksud yang ditanyakan itu betul? Iya. Pendapat ini sering saya cekam. Iya. Karena anaknya juga kalau disuruh ngaji, suruh ke ini susah. Ya ini dia sepertinya Pan, emaknya ini pengen anaknya dekat dengan agama, bapaknya ini kayaknya ngegampangin. Oke, suami kegiatannya apa sehari-hari? Suami di rumah tidak bekerja, jadi masalah ekonomi juga jadi masalah. Ibu bekerja? Iya. Apa? Dagang. Dagang, suami suka bantu? Suami ya di rumah kadang bantu ya kadang ya. Ibu berjual dagangnya dagang apa? Di rumah sembako. Ya bapak suka bantuin misal ngantar belanja atau gimana? Kalau belanja sendiri ya di rumah kadang kalau saya belanja ya nunggu kalau enggak ya di rumah ya nongkrong nonton. Dari TV. dulu tidak bekerja? Enggak akhir-akhir ini aja. Karena pandemi. Enggak, karena banyak yang gara-gara pandemi putus kerja. Sebelum pandemi juga. Setelah anak perlu biaya, justru suami kerja malesan. Dulu kerja apa? Dulu kerjanya di PT. Keluar karena? Sudah berapa lama dia tidak kerja? Udah ada 15 tahun. Bu. Karena apa tidak bekerjanya? Alasannya ya males. Masya Allah. Dosa besar. Rasul mengatakan,
kalau ada seseorang yang melepas tanggung jawabnya. Termasuk seorang suami yang tidak membiayai kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Jadi suami itu ngapain aja? Di rumah ya kadang kan ngomong putu, ada cucu. Nah, kalau aku di rumah ya aku yang ngomong ngambil nunggu warung habis pulang dari pasar. Kalau enggak ya di rumah nonton TV. Iya itu dia. Sementara waktu, tenaga, semua dipertanggungjawabkan di depan Allah. Semoga suami ibu disadarkan oleh Allah. Amin. Minimal ibadahnya semakin banyak gitu aja. Ya. Amin. Ya. Ya. Karena sengaja dikirim oleh Allah kepada Anda dengan izin Allah, hadapi dengan iman. Karena dikirim oleh Allah buat Anda, karena Anda yang sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Anda menghadapinya dengan iman, hati Anda dapat hidayah dari Allah. Insya Amin. Sudah cukup ya. Dengan kesabaran. Makasih Mama Dede, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, capek, Iya. capek, Mama yakin. Iya. Tapi ya kan udah 15 tahun yang lalu, sekarang sudah 60 tahunan, anaknya udah 30 tahun, ya udahlah. Minimal bisa membantu usaha istrinya ya, Maya. Iya, meringankan beban ngapain kayak gitu. Iya. Oke, kita buka penelpon dari rumah. Oh, boleh? mangga, sok. Coba. Mangga, Halo, mangga. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Ya. Dari Nia, dari Bekasi. Nia di Bekasi, silakan mau nanya ke Mama? Tanya Mama yuk. Ayo. Mangga. Nia. Ma, Oi. saudara saya ada yang nggak sabar mah mengurus mertuanya. Ya. Mertuanya udah sepuh gitu, sampai dia pulang lagi ke rumah orang tuanya di kampung. Bagaimana hukumnya Ma jika seperti itu? Tidak mengurus mertua. Maaf, Iya. yang namanya ngurus orang tua, ngurus mertua itu kewajiban. Cuman si mertua ini punya anak berapa orang, itu masalahnya. Kalau hanya satu mantu yang tidak ngurus mertua, apa anak yang lain gak mau ngurusin? Mia, apa mantu yang lain gak mau ngurusin? Itu pertanyaannya. Berapa anak dari mertua yang gak diurusin tadi? Anaknya berapa? Anaknya ada 3 Ma. Nah, tiga-tiganya wajib ngurus. Anaknya, mantunya, cucunya wajib ngurus. Jangan hanya menjalankan salah satu orang doang gitu. Karena kewajiban bersama, Mia. Yang lainnya ikut ngurus atau tidak? Iya. Mia, Yang Halo lainnya? ya Ma. yang lain ngurus nggak? Ngurus Ma. Terus? Cuma dia. Ada satu ini, dia tuh nggak bisa, nggak mau gitu loh. Ya nggak masalah. Yang namanya anak tidak akan bagus semuanya. Ibaratnya pisang setandan. Gedenya nggak sama, bentuknya nggak sama, Mia. Kalau anak 3, yang 2 bener, yang 1 nyebelin, wajar. Yang salah yang 3-tiganya nyebelin. Oke, yang jelas suaminya itu tapi nggak apa-apa. Tidak diurus orang tuanya oleh sang mantu. Jadi mah dia tuh sampai ninggalin suaminya untuk mengurus mertuanya itu. Gimana sih? Sampai ninggalin suaminya untuk tidak mengurus mertuanya. Iya. Apakah mertuanya di rumah dia tinggalnya? Iya mah. Ya, makanya saudara yang lain siap mental. Itu orang tua, karena orang tua rame-rame, dirawatnya oleh rame-rame. Misalnya di rumah anak yang ini seminggu gitu. Oke, tapi kok ini mas sampai ninggalin suaminya karena gak mau ngurusin mertua, itu keterlaluan sih menurut saya mas. Sebentar dulu, belum tentu, nggak bisa kamu jadi begitu tepan. Maaf, boleh jadi mertuanya dulu nyebelin sebelum dia sakit. Boleh jadi saudara-saudara yang lainnya nyebelin, selalu menyalahkan dia. Dia dihina dan seterusnya. Ada faktor X di belakangnya. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Iya. Tapi Pasti ada kalau masalah. sampai ninggalin suami mah masa sih mah? Kenapa? Suaminya ditinggalin sama dia? Karena mungkin saking saudara yang lain nyebelin. Buktinya aja ini dia sepertinya nyalahin. Sampai ditinggalin. Tidak mungkin dia kabur kalau tidak ada masalah. Mama yakin. Tapi kalau saya jadi suaminya nggak akan disusul, biarin aja. Ya terserah lu dah. Cuman kalau mama melihat manusia tidak ada jelek semuanya. Pasti
ada sisi baiknya dia. Ya. Intinya sih kita cuma mendengar cerita sekilas. Betul. Yang aslinya seperti apa pasti keluarganya yang mengetahui. Betul. Bisa mungkin memang menantunya yang tidak mau mengurus mertuanya bisa. Tapi mungkin juga ada alasannya kenapa bisa sampai seperti itu. Boleh jadi ipar-iparnya ngomong apa, sikapnya mereka apa. Boleh jadi mertuanya dulu sikapnya sama dia bagaimana. Bisa jadi menantunya juga emang nyebelin. Boleh bisa. jadi, banyak faktor. Kenapa? Harusnya terbuka langsung kita bicara, itu lebih aman. Ya, sudah lama ya. Ya. Tapi yang jelas ketika bertemu orang, jangan hanya melihat keburukannya, kejelekannya, kesalahannya, tapi lihat sisi baiknya. Karena manusia pasti sejelek bagaimanapun ada sisi baiknya. Dan yang jelas juga mertua itu juga adalah orang tua kita. Betul, wajib gitu. Ya udah kalau begitu, sudah cukup Tania? Sudah. Kasih. Ya, terima kasih. Ucapkan salam. Terima kasih Mama. Oke Mia, semoga Mia tidak termasuk golongan yang begitu sampai kabur ke kampung. Amin. Urusin orang tua dan mertua sama ada orang tua kita. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.